Sampai di lokasi itu ada satu yang hadang, Cok. Makhluk gaib. Dan nggak boleh sebenarnya. Jadi Ki-Belang itu sih kalau gue lihat perwujudan secara gaibnya, wujudnya dia macan, Cok. Macan lo tau kebo, lo sapi, nah, segede gitu. Murid itu gue suruh puasa di makam guru gue, gitu. Jadi gue suruh dia nggak makan 3 hari 3 malam, dan dia ngeliat pocong. Tadi dia ngebelang 3 hari. Jadi ngebelang 3 hari, karena posisi makam guru gue ini di pemakaman umum, gue suruh dong dia, lu diem di sini, jangan keluar dari garis yang gue bikin. Kayak dia pembantu rumah tangga ya, ada satu perempuan, cuman kan karena dia itu, kalau gaib ini gini, Cok, dia nggak akan bisa berperan kalau dia nggak memiliki ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu buat teman-teman Jejak Kentala. Jadi malam ini kita mau membahas tentang penelusuran kemarin waktu di Ruko Terbengkalai ya. Jadi kita bersama Bang Coki lagi nih mau membahas tentang ruko yang terbengkalai di wilayah Depok. Nah, gimana, Cok? Berbagi cerita sedikit dong, Ki. Soal penelusuran kemarin yang di ruko yang katanya angker banget ya, Ki. Gimana, sebenarnya yang menurut lo itu di situ udah lama, dia terbengkalai berapa tahun sih? Yang saya tahu ya, Ki, yang saya tahu itu lebih dari 10 tahunan. 10 tahun. 15 tahun lebih mungkin. Yang paling parah-parahnya sempat kebakaran kan? Iya, benar. Betul, Ki. Ada tragedi kebakaran ruko itu. Sampai saat ini nggak ada yang ngisi. Nggak ada operasionalnya. Nggak ada operasional. Nah, gimana, Ki, kemarin, Ki, perjalanan penelusuran kemarin? Ada yang seru nggak, Ki? Lumayan seru sih kemarin. Sempat kita datang kan, lo kontak gue itu jam 12-an ya, gue datang ya, jam 12 malam. Sampai di lokasi itu ada satu yang hadang, Cok. Makhluk gaib. Dan nggak boleh sebenarnya. Itu yang masuk ke dalam diri Wita si Ki-Belang itu. Gitu. Tapi kan karena memang gue udah terlanjur, gue masuk aja, dieksplor, dan kita itu begitu kita udah mulai konten, terus udah kamera udah on, Ki-Belang itu udah ngebututin terus. Udah ngikutin. Bertanda pokoknya dia nggak suka gitu lah, ya, dia nggak suka lah, artinya diusik gitu di tempat itu, maksudnya nggak usah lah lu kesini ngapain sih gitu. Jadi sempat di situ kita coba ritualin. Yang pertama itu masih belum ada gesekan. Belum ada gesekan karena gue lupa, Cok. Lupa apa, Ki? Gue belum bakar dupa. Dupa ini apa sih fungsinya? Nah, dupa itu jadi kalau orang yang mempelajari spiritual pasti dia ada bakar dupa atau kerucut atau segala macam. Dia buat mediasi ataupun buat wasilah supaya dia semua hadir yang gaib itu. Gitu. Nah, akhirnya begitu dia pertama kemasukan Butri. Nah, Butri itu kemasukan satu makhluk, gue nggak ngerti itu genderuwo atau apa. Yang keduanya itu Gus Ali, gue masukin memang kuntilanak yang ada di tangga. Iya. Sebenarnya banyak banget, Cok, di situ tuh makhluk-makhluk astralnya banyak banget. Tapi yang menarik itu Ki-Belang itu ya. Penguasanya itu Ki-Belang. Jadi Ki-Belang itu sih kalau gue lihat perwujudan secara gaibnya, wujudnya dia macan, Cok. Macan lo tau kebo, lo sapi, nah, segede gitu. Luar biasa. Gedenya. Mungkin kalau kita diri ya kita sepinggangnya lah. Segede gitu Ki-Belang. Jadi Ki-Belang ini wujud ya, kalau untuk dari asalnya dari mana, ya memang dia itu dari Banten. Asal muasalnya Ki-Belang ini dari Banten. Tiba-tiba dia dari situ tuh apa tuh, Ki? Ada yang nempatin kah atau dia mengembara keluar Banten tiba-tiba nyampe di Depok atau gimana, Ki? Sempat interaksi nggak, Ki? Ya. Batin. Jadi kalau misalkan kayak lo nih, Cok, lo punya ilmu gitu. Lo mempelajari ilmu pemacan. Pemacan ini biasanya dari daerah Sumatera Barat. Dari Sumatera lo datang ke Depok. Lo nya meninggal di Depok nih. Itu tertinggal ilmunya kan, atau hodamnya atau hodamnya ilmunya, dan itu bisa menguasai satu wilayah.
Gitu. tingkat keilmuannya. Nah mungkin dulu dia bisa ada dari Banten itu orang punya ilmu macan ataupun Siliwangi, dia dari Banten, dia tinggal di Depok, dia meninggal di Depok. Ini kan mencari keturunan atau titisan, dan dia sebelum ini menemukan titisan ya dia berkelana dan tinggal di situ, ada di situ penguasa. Berarti bisa dibilang si Ki Dunak ini yang disebut macan tadi itu ini sejenis ilmu nih. Jenis ilmu. Oh, dari seseorang yang udah meninggal. Udah meninggal. Tadinya dia ikut orang. Orang meninggal kan kehilangan tuan. Ya. Nah, dia berkelana sampai menemukan tuan yang pas buat dia. Oh. Biasanya sih kalau menemukan tuan itu ya dari titisannya ya, dari titisan ataupun dari keturunannya. Turunannya. Nah, Ki, ini ada menurut teman-teman yang lain yang ikut kemarin katanya si Ki Belang ini Ki punya kelebihan. Ludahnya itu sakti. Benar nggak sih, Ki? Kalau ludah itu sepengetahuan gua bukan dari Ki Belang, tapi dari pocong. Oh, ada satu sosok lagi di. Ada satu pocong, Cok. Cuman kemarin kita nggak sempet tarik dia. Tapi dia ada di situ. Ada di situ, di ruko paling ujung di lantai 3. Jadi kan ruko mana 1, 2, 3 kan, yang paling ujung di lantai 3. Ya ditakutin dengan seseorang itu, ludah pocong itu. Kenapa? Kalau dia udah meludahi diri kita itu bau busuk. Jadi bau busuk gitu, bau busuk yang sebagaimana bangke lah. Dan kita bisa dapat kesialan. Dan itu bukan memang cuman mitos ya. Tapi realnya atau faktanya memang ada. Karena gue pernah dulu ya, gue punya murid nih. Murid itu gue suruh puasa di makam guru gue gitu. Jadi gue suruh dia nggak makan 3 hari 3 malam, dan dia ngeliat pocong dan dia diludahin. Waduh. Terus sampai dia ketakutan, dia nyubitin. Kan dia bertiga nih yang puasa. Bertiga yang puasa, posisi dia di pinggir. Dia nyubitin yang 2 orang supaya dia bangun. Dia bangun, lu ngapain nyubitin? Gua dikencingin pocong. Bukan pocong, itu kodok hutan kan. Jadi yang dia lihat itu enggak orang lain lihat, dan dia nyata diludahin bener-bener. Dan itu selama 1 minggu itu bau bangke gue cium si orang ini, ya si murid ini. Bau bangke, dan sempat gue mandiin, terus gue suruh dia puasa 3 hari lagi mutih, baru hilang. Tadi dia ngeblang 3 hari. Jadi ngeblang 3 hari. Karena posisi makam guru gue ini di pemakaman umum, gue suruh dong dia, lu diem di sini, jangan keluar dari garis yang gue bikin. Gitu. Dia puasa lah di situ 3 hari, 3 malam, nggak makan nggak minum, Cok. Mau pagi, mau siang, mau malam dia ada di situ. Ya, pas malamnya dia dengar, luk, dia langsung nyubitin temannya tuh, karena dia ketakutan. Dilihat sosok pocong tuh. Dia nggak berani lihat, dia merem. Cuman kan kalau pocong itu kan lompat ya. Duk, karena posisi dia tidur itu di sebelah yang gue suruh makam baru dikubur hari itu, makam baru. Luar biasa. Dan dia nyubitin teman-temannya. Ngapain sih lu, katanya, tidur katanya. Ada pocong, semuanya melek dong 3-3-nya. Karena udah dicubitin kan, dia melek, dia lihat nggak ada apa-apa nih, nggak ada apa-apa, lu halusinasi aja lu, katanya. Begitu dia tidur lagi, ya itulah, muncrat dari atas pohon besar. Pocong itu meludahin gue, katanya. Dicubitin lagi tuh yang 2 orang ini. Dia bilang, bukan pocong, itu kodok hutan kencing. Oh, temennya 2 ini ngeliatnya kodok. Kodok hutan. Memang kalau kodok hutan itu segede-gede gini, Cok, gede-gede dia. Kodok hijau ya. Kodok hijau, gue nggak tahu itu kodok, pokoknya kodok hijau aja. Dia ngencing kan, kalau ngencing kan basah kan semua. Tapi sampai ke baju dia, ke sarung dia tuh basah semua deh. Ke sebelah-sebelahnya pun basah. Maksudnya kodok segitu banyak kencingnya, kayak kencing orang gitu. Dan di situ yang gue cium ya, yang ditakutin itu biasanya untuk orang-orang yang awam ya, ataupun orang-orang memahami tentang spiritual itu biasanya ludah pocong. Tapi ini kita agak melenceng sedikit ya, Ki. Saya pernah dengar juga sih beberapa cerita, katanya emang ludah pocong itu bisa buat pengelarisan juga tuh ya, Ki. Kalau sepengetahuan gue sih ludah pocong nggak bisa buat pengelarisan ya. Kalau untuk perjalanan
di jalan-jalan yang memang gua paham tentang spiritual yang pengelarisan atau pesugihan, biasanya kain kafan sama tali pocong. Bukan udah pocong. Kalau udah pocong susah digunain, tapi kalau kain kafan ataupun tali pocong itu bisa. Makanya ada kalau di Indonesia ya, Iya. terutama di kalangan-kalangan orang yang masih memahami ataupun percaya, gadis yang meninggal hari Jumat Kliwon ataupun Selasa Kliwon itu pasti ditungguin makamnya. Pernah nggak lu lihat ada orang makamnya ditungguin 7 hari? Pernah dengar cerita sih. Nah, pernah dengar cerita, tapi gue pernah lihat sendiri dia nungguin 7 hari. Itu untuk apa Ki? Ya, takut diambil kain kafannya sama tali pocongnya. Oh. Itu bisa buat pengelarisan atau pesugihan. Bisa gunain ya. Iya. Oke. Jadi mungkin ya karena Indonesia ini kan luas ya. Iya. Mungkin ya teman-teman yang nonton mungkin pernah lihat, dan gue sendiri pun pernah ngeliat dan nyaksiin orang itu selama 1 minggu diem di makam umum gantian, dia di rolling. Mungkin keluarganya kali ya. Keluarganya yang gadis dia meninggal di hari Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon. Oke. Itu baru bisa buat pengelarisan, Cok. Bukan lu udah pocong, kalau udah pocong nggak bisa. Lo ketemu pocongnya lo lari. Salah dengar berarti saya, Ki. Nah, ini kita balik lagi nih Ki ke ruko yang tadi. Nah, setelah si Ki Belang itu kan Ki, saya dapat cerita juga nih dari kameramen kita, katanya ada salah satu apa Bang Enda, sosok Belanda ya. Nah, itu gimana ceritanya Ki tentang sosok Belanda itu Ki? Sosok Belanda sih yang gue lihat itu cuma satu ya, Corlin. Namanya perempuan Corlin. Cuman gue gak ngerti yang kemarin itu masuk itu siapa. Cuman yang gue lihat itu ada satu sosok Belanda, cantik banget orangnya, tinggi, dia pakai dress putih, rambutnya bondol, rambutnya pirang. Belanda Gitu. banget. Belanda banget. Jadi dia pakai dress putih ya. Dress putihnya itu ya cuman sebatas bawah dengkul. Terus rambutnya itu bondolnya bondol ikal gitu ya. Iya. Terus dia pirang, putih kulitnya. Itu yang Sempat gue lihat. interaksi nggak Ki? Nggak ada interaksi. Nggak ada interaksi ya? Dia cuman dia cuma mantau, perwujudan melihat aja. Oke. Mantau aja. Nah, Gitu. ada yang bikin menarik lagi ya Ki dari dua sosok makhluk itu? Ya paling ya, kalau yang misalkan kemarin gue lihat itu ya paling ya sebatas penunggu ya genderuwo. Oh, ada genderuwo juga. Terus di situ ada juga kuntilanak satu. Yang menarik itu ya cuman Ki Belang sama yang Belanda. Ki, Cuman itu Cok ya, kalau gue lihat banget kenapa bisa makhluk astral di situ itu banyak. bisa Dulunya buat mesum, lokasi itu. Oh, makin betah dia di situ buat mesum. karena bangunan kosong itu dimanfaatin sama orang-orang yang bertanggung jawab lagi ya. Iya, jadi begitu gue masuk ke lokasi, gue ke ruko itu dan gue langsung muntah-muntah kan, itu sempet muntah-muntah pertama. Iya, saya sempat. Nah, itu muntah-muntah karena memang kotor banget auranya. Oh, bisa gunain. Nah, Ki, itu kan saya dapat cerita juga dari warga sekitar. Bangunan itu kan sempat terbakar Ki. Katanya ada korban jiwa juga. Ki Seno lihat nggak sih ada korban-korban kebakaran di situ? Ada satu perempuan, Ah, kayak dia pembantu rumah tangga ya. ah, Ada satu perempuan, cuman kan karena dia itu, kalau gaib ini gini Cok, Iya. dia nggak akan bisa berperan kalau dia nggak memiliki ilmu. Jadi makanya. dia hanya bisa ya di situ aja ada Iya, gitu. Tahapan manusia itu kalau menurut pribadi gue itu sama seperti gaib. Kita diciptakan dengan Allah gitu ya, dengan Tuhan ya. Pada dasarnya kodrat kosong. Ya. Terus kita mau bisa ngeliat gaib, kita kan perlu belajar. Ya. Kita perlu mendalami ilmu atau ilmu agama atau segala macam. Dan buat buka portal mata batin ataupun indera keenam pun kita perlu belajar. Mereka pun sama. Makhluk gaib ini bisa sama. Sama. Makhluk gaib itu nggak semuanya bisa mau wujud ataupun berwujud. Makhluk gaib itu kayak kita ngobrol gini pun dia ada, tapi dia nggak bisa berwujud. Karena apa? Dia belum memiliki tahapan ilmu itu. Sekarang gue mau tanya sama lo, lo manusia diciptakan dengan Tuhan, Ya. ya kan? Lo bisa nggak ngeliat setan, ngeliat jin? Enggak. Nggak bisa. Untuk melihat jin itu kan kita perlu belajar, Ya. perlu meditasi, perlu puasa, perlu pemahaman. Dia pun sama Cok. Oh, Makanya kalau sejarah buat orang Jawa itu, kalau udah setan itu bisa mewujud, itu setan yang apes. Udah namanya bangsa gaib. Ya. Kalau bangsa gaib ya nggak bisa dilihat.
Betul. Kalau dia bisa dilihat, dia berarti memiliki kemampuan ataupun power yang lebih kuat daripada gaib lainnya. Dan yang lu ceritain itu tadi ada yang satu kebakar, dia biasa aja standar dan nggak bisa interaksi sama kita. Tapi gue bisa lihat itu ada Ada di sekitar situ. Ada di 1, 2, 3, 4, 5, ke-6. Sebelum ke-7 sampai pojok. Ke-6 itu di tangga, dia matinya. Dan itu gosong. Jadi cuman paling segede gini lah, dia matinya kebakar. Sayangnya setengah meter. nggak terungkap ya kemarin ya. Enggak. Karena ada sosok-sosok lain yang lebih Iya. dominan ya Ki. Ya. Ya. Cerita tentang sosok-sosok yang korban kebakaran gitu Ki. Kenapa sih mereka masih arwahnya atau wujudnya masih ada di satu lokasi tempat kejadian itu? Yang menyebabkan itu apa sih Ki? Belum takdir, Belum takdir. belum waktunya dia pulang ke alam barja atau padang mahsyar. Jadi Tuhan itu menentukan itu 3, jodoh, rizki, dan maut. Ya kan? Contoh misalnya gini, Tuhan udah mentakdirkan kita, lu mati umur 70 tahun. Ya. Harusnya. Umur mati 70 tahun. Karena kita itu berada di dunia dan menjalani kehidupan di dunia ini. Ya kayak contoh misalkan kita ditakdirkan ini, misalkan kayak gue pribadi 75 tahun gue harus mati. Terus gue kebakar di umur 30 tahun, kebakar nih semuanya. Mati nggak? Mati. Udah pasti mati. Dan gue kontrak gue belum habis. Sama yang ditentukan Tuhan. Dari 30 tahun itu sampai ke 70 tahun lebih, berarti gue harus ada 40 tahun di dunia. Kurang lebih. Kurang lebihnya segitu. Oh. Jadi ini persepsi pribadi gue ya guys, gitu. Dalam kondisi penantian dia pulang itu nih Ki, yang Kiseno pernah ketahui, keadaan mereka tuh, keadaan jiwa mereka tuh bagaimana sih Ki? Apa Sama. seperti masih hidup atau berbeda gitu? Berbeda, udah pasti beda. Nah, contohnya gimana Ki? Yang kemarin sih gue lihat itu ya dia itu Dalam keadaan apa tuh? dia wujudnya sama perempuan. Cuma karena sininya kebakar habis ya, sini sama tangan, dia cuma bisa ngesot jalannya. Aduh. Cuman mukanya geseng semua, cok, angus semua, Luar biasa. gitu. Jadi yang gue lihat itu ya itu. Jadi terakhir dia mati kayak gitu ya, itu yang menjadi perwujudannya. Nah, kan teman-teman tim Jejak Kendala kan melipir tuh Ki ke Mhm. sampingnya. Nah, di situ ada satu cerita katanya di situ juga ada beberapa beberapa perwujudan yang dilihat sama salah satu anak indigo, si Wita. Terus Nah, emang di satu lokasi itu ini kan ada satu sosok nih yang Ki bilang tadi. Nah, kenapa masih bisa banyak makhluk-makhluk astral di situ yang lain? Apa dengan seizin si penguasa ini atau emang mereka bebas saja kayak manusia begitu? kayak manusia, cok. Jangankan di rukuk begitu ya, dalam diri kita pun bisa dihuni sampai 10 jin. Wow. Buat diri kita ya, kayak yang kecil gini nih badannya. Hah. Makanya ada orang ketempelan atau segala macam sakit, ketempelan lihat jin langsung dia masuk, bisa dihuni 10 jin, apalagi rukuk. Jadi yang dilihat di situ ya di rukuk itu banyak banget sih sebenarnya, nggak Banyak. cuma 10, banyak banget, puluhan. Nah, itu yang menyebabkan salah satunya dari korban kebakaran ya Ki. Kiseno sempat menguak gak sih? Apa sih yang menyebabkan ruko itu nggak pernah lagi diaktifkan? Menurut pandangan Kiseno tuh gimana sih? Menurut pandangan gue sih yang pertama lokasinya. Ah. Lokasinya itu banyak banget sih makhluk astral gitu, cok. Jadi banyak makhluk astral yang bermukim di situ. Terkadang gini, menurut mitos atau fakta ya gue nggak ngerti, tapi yang gue alami sih fakta. Setiap rumah pasti membawa rezeki, Betul. ya kan? Terus apa hubungannya, Mm-mm. ya kan? Iya. Rezeki dari Tuhan. Iya. Nah, tapi faktanya di saat kita menempati rumah, ada yang dia mudah rezeki, ada yang dia sulit kayak gitu. Iya. Ya memang setiap rumah itu membawa rezeki dan hoki gitu. Iya. Jadi kalau misalkan di rumah bisa hal demikian, itu pasti kan ada hal-hal yang positif. Iya.
Nah, rokok itu kenapa bisa terbengkalai ya? Karena banyak negatifnya. Oh, dari sisi gaib. Dari sisi gaib banyak banget. Dan kalau misalkan rumah misalkan kita tempatin, itu kan kalau misalkan lu ya karena kita berbeda keyakinan ya. Iya. Menurut lu itu perlu nggak ada kayak kita selamatan ataupun kita baru pindah rumah nih ya, bersyukur dengan Tuhan atau bikin selamatan atau perlu nggak? Perlu sih. Ki. Perlu banget kan ya, dengan cara dan keyakinannya yang berbeda gitu. Tapi ya kalau ruko itu nggak ada selamat-selamatan, Cok. Cukup lu ada lokasi gue di sini, lu bangunin ruko begini-gini dan dia nggak ngelihat di sini tuh urban legendnya kayak gimana, dan dia langsung diriin aja. Itu pengaruh banget buat usaha. Dan nggak akan jalan itu. Itu kesalahan itu di situ ya. Nah, ya. ada aja hambatannya, ruko bangkrut, kebakaran, itu mah cuman imbasnya ibaratnya. Gitu. Ini buat pelajaran kita juga nih sih ya. Buat pemahaman dan pembelajaran. Untuk salah satu, kalau kita mau mendirikan satu bangunan ya minimal kita harus Dulu salam lah. Dulu lah ya. Dulu salam. Itu bekas apa? Kayak kita misalkan kayak perjalanan gue ya, gue kan juga suka ke gunung, hiking. Iya. Gue orang Depok nih, terus gue datang ke Gunung Cermai. Gue kan tamu di sana. Terus gue ngomong, ibarat kan gue ngomong nggak sopan, gue begini sompral. Oh, gue mampu tanganin ini. Itu alam. Manusia nggak akan bisa melawan alam, Cok. Karena apa? Kita tercipta dari alam, gitu. Hukum alam itu berlaku buat manusia, tapi hukum manusia nggak berlaku buat alam. Luar biasa. Gitu, Cok. Makanya ada hukum alam. Makanya ada hukum alam kayak gitu. Jadi kayak lu datang, lu penunggu nih. Terus gue datang, gue main masuk aja nggak? Assalamualaikum Bang Ucok, kata Pak. Permisi Bang Ucok gitu. Gue masuk ke rumah lu, gue masuk ke dalam. Nggak terima kan? Marah dong pasti. Masih marah, gaib pun sama. Makanya kita itu harus mawas diri dan introspeksi bahwa selain manusia ini, Tuhan itu udah menciptakan bangsa yang gaib. Adab, yang paling utama di kita ini kalau menurut gue sih adab, etika, dan sopan santun, itu aja. Berarti untuk melakukan apapun ya minimal kita ada permisi. Permisi lah, harus permisi. Lo bangun rumah lo harus permisi, karena lo nggak bisa lihat, lo ngeliatnya tanah kosong, mata lahiriah, yang nggak kasat mata. Tapi nggak mata lahiriah, tapi yang nggak kasat mata itu di situ lo nggak tahu ada siapa. Atau pernah bekas tragedi apa? Bekas tragedi apa? Ini tanah bekas apa? Atau bekas kuburan dipindahin juga kita nggak ngerti gitu. Berarti itu salah satu faktor juga ya, Ki? Pengaruh Banget ya. Luar biasa. Ya guys, jadi cukup sekian ya kali obrolan kita membahas tentang ruko kemarin ya, tentang urban legendnya, tentang kenapa ruko itu bisa dihuni banyak makhluk gaib, terus kenapa juga bisa jadi bangkrut. Jadi buat teman-teman simak aja videonya. Jadi ini pemahaman menurut versi saya gitu tentang perjalanan dan pemahaman yang saya alami kemarin di saat kita vlog di ruko. Oke, buat teman-teman Jejak Gentala jangan lupa like, subscribe, and komennya. Kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung tulis di kolom komentar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.